Shalom Voltage! Siapa yang antusias buat ikut ibadah online hari ini? Welcome home bagi Yes. kalian semua yang sedang mengikuti ibadah Voltage Online hari ini. Ya, Kak Binto juga mau ingatkan kalian untuk ikut komunitas yang luar biasa yaitu Connect Group. Apa tapi Kak Ririn Connect Group itu? Connect Group adalah tempat di mana kita ketemu teman-teman yang keren Yes. dan yang pastinya membuat kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, untuk cara joinnya gampang banget. Kalian bisa scan QR yang ada di layar kalian. Atau kalian bisa DM di Instagram gereja lokal kalian masing-masing. Atau bahkan klik link yang ada di description di bawah. Benar sekali Kak Yes. Bintoro. Dan Kak Ririn mau ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan Yes. juga menjalankan protokol kesehatan yang ada seperti pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dimanapun kalian berada. Dan untuk persembahan ibadah online hari ini, kalian bisa scan barcode yang ada di layar kalian ya. Nah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa ibadah, Tuhan sertai kami sepanjang ibadah. Kami tahu hari ini kami akan belajar sesuatu, biar Engkau yang urapi setiap kami. Kami serahkan ibadah hari ini, tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Telah ku temukan kasih-Mu mengalir selalu dalamku. Setiap hari ku mau bersama-Mu, Yesusku. Kasih-Mu tak pernah jauh, selalu dekat menjagaku. Karena ku tahu ku milik-Mu, Yesusku. Betapa besar dan dalamnya kasih itu, tiada pernah berubah selamanya. Oh, ku bersuka cita karena kasih-Mu yang telah ubahku. Oh, ku berbahagia karena ku tahu Kau kasihiku. Oh, sungguh ku bersuka, kasih-Mu penuh dalam hatiku. Kasih-Mu buatku menari
mengasihiku. Oh, sungguh ku bersuka, kasih-Mu penuh dalam hatiku. Kasih-Mu buatku menari. Shalom Voltagers, come on semuanya bisa bangkit berdiri. Mari tepuk tanganmu, come on. Engkau yang tahu Yesus mengasihimu, katakan yes. Let's sing. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Come on, sing. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. Can you raise your hands? Let's sing. And I can love, I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus. Close your hands, sing. Hey, and I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love. Kita melompat bersama, come on, jump. Hey. Nyanyikan dari hatimu. Jesus lives in my heart. You live in my soul. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved by. Mari lompat, come on, jump. And I can love, and I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from G. Jump, jump, sing. I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got the love. You say love. I got the love. I got the L-O-V-E. Dari kalau lebih tinggi, sing. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from G. One more time, sing. And I got love. And I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got the love. You say, come on. I got the love. I got the L-O-V-E. In my. Give him a shout of praise. Hallelujah. Come on, sampai bisa tepuk tanganmu kayak gini, come on. Sinarlah segala kegelapan, kalau kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatmu. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia. Mari kasih suara terbaikmu.
jiwa ragaku kan menari bagimu. Jiwa ragaku menari bagimu. Yang siap lebih lagi say haleluya. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup kasih. Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Jump! Aku bebas dalam-Mu. And jiwa ragaku kan menari bagimu. Kak Ivana mau denger suara Voltigers Asha Yuri. Let's sing with your come on. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Come on sing. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah hey. Everybody jump. Hey, 1, 2, 3, come on sing. Aku bebas dalam-Mu. And jiwa ragaku kan menari bagimu. Say, and jiwa ragaku menari. Say Jesus. Haleluya. Semua bisa kasih sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Woo. Bisa kasih senyuman yang paling terbaik kalian. Come on. Sama-sama kakak katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Woo!
ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
Sama-sama kita katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Voltage bisa taruh kedua tanganmu di dada, sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa sukacita surga ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah hari ini, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk dimanapun kalian berada ya. Voltagers, senang sekali Kak Novi bisa ada di tengah-tengah kalian hari ini. Nah, ketika kita bertambah dewasa teman-teman gitu ya, ada nggak di sini yang pernah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja? Pasti semuanya pernah ya, Kak Novi pun juga pernah. Baik itu mungkin pernah disengaja atau kadang-kadang kita itu nggak kerasa kalau kita ini melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan nih, kita ini kadang-kadang itu diberikan yang namanya teguran. Enak nggak kalau kita ditegur? Aduh, rasanya mungkin nggak enak ya. Itu seperti sedih, marah gitu ya. Hatinya itu seperti sakit tergores. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana supaya hati kita ini menjadi hati yang mudah dibentuk, mudah untuk diajar. Katakan sama-sama, be teachable. Ya, teachable itu artinya adalah gampang untuk diajar, gampang untuk belajar, gampang untuk menyadari kesalahan. Ketika kita ditegur, respon seperti apa yang kita ambil? Apakah kita ini menjadi ngambek? Aku nggak kayak gitu. Atau misalnya ya udah mulai sekarang aku nggak mau ikut lagi, cenderung jadi cuek. Atau kita punya respon hati yang baik. Oh iya, kalau salah berarti what you have to say, sorry.
Ya, kadang-kadang kata sorry itu tanpa alasan gitu ya, itu membuat orang lain itu menjadi damai sejahtera. Kadang-kadang kata sorry itu bagus juga buat kita. Ya, kalau kita salah, tidak memberikan alasan itu adalah baik untuk membuat diri kita ini menjadi rendah hati. Ya, mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 13. Kita akan baca sama-sama ya, kalian di rumah masing-masing, Kak Novi juga di sini. Kita baca sama-sama di Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Yang keenam, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan yang mereka anggap baik. Tetapi dia, yaitu adalah Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Katakan amin. Ya, dikatakan kita kembali lagi ya di ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa Tuhan kita, hai anakku jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita ini sebagai manusia dan kita ini makhluk sosial, artinya kita ini seringkali berhubungan dengan orang lain. Mungkin kita pernah jatuh melakukan kesalahan sama-sama dengan teman kita. Atau mungkin kita ini pernah berkata-kata yang menyakiti orang lain. Atau kita ini berbuat dosa kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, ketika kita ini ditegur, ketika kita ini dikasih tahu gitu ya, bagaimana respon kita? Jelas ayat 5 berkata bahwa jangan anggap enteng. Jangan menganggap enteng berarti kita ini harus memperhatikan dengan baik. Ketika kita ini ditegur gitu ya, ketika kita ini diajar, ketika kita ini dibilangin, berarti kita ini harus benar-benar pay attention. Menaruh perhatian penuh. Yang pertama pasti kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan otoritas kepada orang tua kita. Pernah tidak ditegur papa mama atau siapa yang hari ini di rumah bersama kalian, mungkin kakek nenek atau om tante. Misalnya nih kita ditegur karena kita ini terlalu lama main handphone. Rasanya itu ya kalau zaman sekarang ya ketinggalan yang lain gak apa-apa. Asal handphonenya jangan ketinggalan. Ketinggalan dompet gak apa-apa gitu ya. Ketinggalan buku pelajaran mungkin gak apa-apa. Yang penting HP-nya jangan ketinggalan. Rasanya itu seperti di mana-mana dibawa ke kamar, makan juga lihat HP gitu ya, di toilet juga lihat HP. Rasanya nggak bisa lepas. Lalu ketika kita ini dikasih tahu sama orang tua kita ini dibilangin gitu ya, bagaimana respon kita? Apakah kita ini menganggap enteng? Ketika mama bilang gitu ya, taruh handphonenya. Apakah kita ini kemudian membalas orang tua kita dengan bilang gini, terus aku harus ngapain? Seakan-akan gitu ya, mama itu harus bertanggung jawab nih. Kalau aku gak boleh main HP, so aku harus ngapain? Full teachers, kita ini adalah orang yang sudah dewasa. Katakan saya sudah dewasa. Ya, kita ini bukan anak-anak kecil lagi. Kalau anak-anak kecil nih misalnya baby. Oh supaya dia ini tidak bermain alat-alat yang berbahaya. Misalnya gunting gitu ya. Atau pensil yang tajam. Maka mamanya harus cari penggantinya. Harus cari sesuatu yang tidak ada pucuknya supaya itu tidak melukai anaknya. Misalnya contoh diganti botol atau bola.
Tetapi kita ini adalah anak-anak dewasa, orang-orang yang beranjak dewasa. Sehingga kita tahu mana yang namanya hak, mana yang namanya kewajiban. Sehingga kita tahu yang namanya prioritas. Apa yang harus dilakukan dulu, mana yang penting dan mana yang tidak. Kak, ini gameku juga penting gitu ya. Kita pasti sepakat ya, game itu bukan kebutuhan primer. Game itu hanyalah hiburan. Oleh sebab itu bukan prioritas kita. Sehingga ketika orang tua kita mengingatkan, hendaknya respon kita menjadi positif. Ketika mungkin orang lain gitu ya menegur kita. Misalnya nih guru kita menegur kita. Kok PR-nya tidak dikerjakan terus? Atau Zoom-nya itu kalau kalian masih sekolah online gitu ya. Kok Zoom-nya itu nggak pernah kameranya dinyalakan? Kok mesti kameranya ditutup? Jangan anggap enteng teman-teman. Kenapa? Karena gitu ya dikatakan bahwa Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya. Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan dan orang tua kita dan guru kita dan orang-orang yang lebih dewasa dari kita itu menegur kita. Kak Novi mau kasih tahu, berarti itu sesuatu yang penting untuk kamu belajar. Karena itu akan berguna untuk kehidupanmu. Katakan amin. Ya, kalau itu tidak berguna, maka orang lain itu tidak akan bilang kepadamu. Tidak akan menyuruhmu. Tidak akan menasehatimu. Kenapa? Karena itu nggak penting. Tetapi kalau itu penting gitu ya, maka itu harus diberitahukan. Sama seperti gitu ya, ketika orang tua kasih tahu anaknya. Kenapa? Karena anaknya itu hanya melihat dunia yang sempit. Tetapi papa mama sudah melihat dunia yang lebih luas. Sehingga mereka tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Makanya mereka bisa menasehati. Kenapa mereka menasehati? Mungkin papa mama sudah pernah gitu ya, jatuh atau merasakan lubang yang sama. Mungkin gitu ya, dulu orang tua kita belajar bahwa kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, maka kita bisa nggak naik kelas. Sehingga mereka kepingin kita menjadi generasi yang lebih baik. Sehingga mereka ingin kita ini mencapai pendidikan yang lebih baik. Setiap orang tua itu pasti kepingin anaknya itu jauh lebih luar biasa daripada dirinya. Tidak ada orang tua yang punya cita-cita gitu ya. Anakku besok harus lebih miskin dari aku. Enggak ada. Semua kepingin agar generasi berikutnya itu selalu lebih sukses. Selalu lebih berhasil. Oleh sebab itu mereka menasehatinya. Ketika kita ditegur gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kasih dari orang di sekitar kita. Pastinya tidak semua teguran dari semua orang harus kita dengarkan. Maksudnya gini loh. Ada orang-orang itu mungkin yang jauh sekali gitu ya. Ada orang-orang mungkin yang tidak suka sama kita. Tetapi itu pasti bukan keluarga. Ya, ada nasihat-nasihat mungkin yang itu bukan tentang kesalahan kita atau memang kita lakukan. Tetapi mencari-cari kesalahan. Contoh itu bullying. Ya jangan dituruti. Misalnya ada temanmu bilang seperti ini. Kamu itu jelek. Ya jangan diturutin. Percaya gitu ya. Kalau kamu itu jelek, itu nasihat yang jelek. Ah, kamu ini loh, udah nggak bisa nih pelajaran ini gitu ya, nyontek aja, itu nasihat yang jahat. Ya jangan diturutin, tetapi kalau itu orang tuamu, itu keluargamu, itu adalah gembalamu, itu adalah kakak-kakak CGL-mu, maka Kak Novi percaya mereka bermaksud baik dalam hidupmu, katakan amin. Sehingga mereka melakukannya itu sebagai bentuk kasih. Ya, dikatakan bahwa janganlah putus asa apabila kita diperingatkan. Ketika kita diperingatkan teman-teman, Kak Novi mau kasih tahu ya, kita tidak boleh jadi generasi yang baper. Siapa yang di sini suka baper? Ya, kita ini sedikit-sedikit bilang gini ya, aku ini korban, punya mental itu korban. Ya, aku ini gak ada yang sayang, gak ada yang peduli sama aku. Semua yang tak lakukan salah, itu namanya baper. Ya, orang yang baper itu tidak bisa menerima teguran. Sehingga orang lain kapan-kapan gak mau kasih tahu lagi. Kenapa? Karena ketika dikasih tahu udah gak didengerin, justru gitu ya, malah memukul diri. Ketika kita dinasehati, hendaknya kita ini punya cara pandang yang benar. Orang itu tidak benci sama kita. Orang itu kepingin kita itu jadi pribadi yang lebih baik. Katakan amin. Ya, ketika kita ini ditegur orang tua kita itu ingin supaya kita ini belajar sesuatu yang baru. Ya, jangan diambil cuman
negatifnya aja. Mama papa nggak bolehin aku lihat HP. Mereka pasti pilih kasih. Guruku ini ya, kalau misalnya gitu, kok aku aja yang ditegur, kok temanku nggak ditegur gitu ya. Kita selalu iri, selalu bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa orang lain nggak dimarahin, aku dimarahin. Ketika kita punya hati yang seperti itu, maka kita ini jadi anak-anak gampang. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan. Karena percaya, teman-teman, di hari-hari ke depan itu tidak akan semakin ringan. Kalau kita menjadi anak-anak yang gampang itu gampang menyerah, gampang putus asa, maka kamu tidak akan cukup kuat untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Karena orang bertambah dewasa itu tantangannya semakin besar. Masalahnya ujian hidupnya itu bukan lagi seperti anak-anak kecil. Oleh sebab itu kamu harus menjadi kuat, katakan amin. Kuat itu maksudnya apa? Cepat belajar, cepat beradaptasi. Kalau kamu tahu bahwa itu dosa, cepat bangkit dari dosamu. Kalau firman Tuhan itu mengingatkanmu bahwa lewat khotbah, lewat saat teduh bersama, mungkin gitu ya, lewat saat teduh pribadimu, maka cepat-cepatlah bertobat. Kalau misalnya gitu ya, kamu dinasihati sesuatu gitu ya, dan itu kamu memang melakukan kesalahan, contoh gitu ya. Ayo rapikan tempat sepatumu, dengan segera kamu rapikan. Maka gitu ya, Kak Novi percaya kalau kita setia di perkara kecil, Tuhan akan percayakan kamu perkara yang besar, katakan amin. Ya, ketika kita ini belajar gitu, ketika kita ini diberikan teguran memang tidak enak. Buktinya di firman Tuhan aja dibilang seperti ini. Ya, memang ayat yang ke-11 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Ya, orang yang ditegur itu mungkin gitu ya, kelihatannya oh iya nggak apa-apa ditegur, oh iya. Tetapi di dalam hatinya gitu ya, mungkin dia kaget. Mungkin gitu ya, dia ini terkejut atau sedih sebenarnya ditegur. Makanya teman-teman hati-hati ya kalau tegur temennya, kasih tahu temennya itu juga harus hati-hati pelan-pelan ngomongnya. Tetapi kalau memang salah dan perlu ditegur, katakan supaya dia tidak binasa. Atau kalau misalnya kita nih ditegur, tetapi mungkin gitu ya orang tua atau teman-teman kita itu nggak tahu cara negur. Tiba-tiba di depan orang kita ditegur gitu, aduh kita jadi malu. Dikatakan bahwa memang teguran itu mendatangkan duka cita pada waktu itu. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan bahwa tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Kalau ketika ditegur itu responnya benar, maka ia akan melakukan kebenaran sebagai buahnya. Yaitu memberikan damai kepada mereka. Orang yang ditegur itu ketika pertamanya aduh kaget gitu ya. Aduh harusnya aku gak melakukan ini. Pernah gak menyesal seperti itu? Kak Novi pernah gitu ya. Ketika dulu masih sekolah nih gitu ya. Kak Novi ini ada satu pelajaran yang Kak Novi itu gak ngerti sama sekali gitu ya. Ini susah sekali lebih dari matematika. Matematika itu susah menurut Kak Novi. Tapi ada yang lebih susah. Yaitu adalah pelajaran seni musik. Ya, Kak Novi ini gak ngerti karena waktu itu disuruh gambar seperti garis gitar itu loh. Lalu disuruh kasih titik-titik itu misalnya contoh kunci C itu apa aja titiknya itu disuruh kasih titik. Kak Novi gak ngerti nih, ini apa yang harus dititiki gitu ya. Lalu Kak Novi ini sangat takut gitu karena gak bisa semua. Aduh gimana ya gitu ya. Gimana ya caranya gitu ya. Kak Novi ini sangat takut juga untuk mau nyontek gitu ya. Tapi karena teman-teman lain itu waktu itu ya masih sekolah SMP kalau nggak salah gitu ya. Waktu itu teman-teman udah mulai saling mencontek. Kak Novi mulai pernah tergoda waktu itu. Tapi belum sampai kejadian gitu ya. Kak Novi itu baru hanya gini ya, baru sekedar gini bergerak gitu ya. Belum apa-apa. Teman-teman lain itu udah contekan itu pakai penggaris, pakai apa gitu ya. Nah, Kak Novi itu baru cuman sekedar mencondongkan badan gini. Tiba-tiba gitu ya. Gurunya Kak Novi itu dari depan itu ya ke tengah. Itu Kak Novi gak tahu sih. Itu Kak Novi atau teman-teman yang lain yang ditegur gitu ya. Tapi dia bilang gini, kamu gitu ya. Wih sambil melotot matanya. Kak Novi kaget. Dan karena Kak Novi ini takut gitu ya. Jadi takut sekali kalau mau nyontek itu takut gitu. Gemeter, lebih baik gak usah nyontek daripada gemeter gitu ya. Waktu itu ketika ditegur kamu gitu ya. Aduh itu dari aliran atas sampai aliran bawah itu tiba-tiba
Deg, 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 gitu ya. Takut sekali, Kak Novi takut kalau misalnya gitu ya tambah kertas ulangannya diambil gimana. Aduh, hari itu Kak Novi nggak bisa melanjutkan seharian itu ya. Kak Novi jadi kepikiran, lalu Kak Novi itu jadi stres sehari itu. Kak Novi merasa seperti aduh gimana ya. Sampai Kak Novi akhirnya sekali itu karena nggak tahan gitu ya. Kak Novi itu telepon papanya Kak Novi karena waktu itu papa kerja di luar kota. Lalu Kak Novi itu nangis. Lucu ya, belum nyontek gitu ya, tapi udah kena tegur duluan. Lalu Kak Novi nangis. Kak Novi bilang, "Pak, maaf ya Pak," gitu. Kak Novi itu menyesal karena Kak Novi itu kok nyontek gitu ya. Lalu Kak Novi nangis, lalu papanya Kak Novi bilang, "Ada apa? Tadi itu ulangannya nggak bisa," gitu ya. Terus, tapi belum ngapa-ngapain gitu ya, jadi takut duluan. Lalu setelah itu papanya Kak Novi bilang gini, "Ya udah lain kali belajar ya, jangan nyontek lagi, ayo berusaha," gitu ya. Langsung Kak Novi itu jadi lega dan Kak Novi belajar sejak hari itu gitu ya. Kak Novi itu berlatih lebih keras. Seandainya enggak bisa pun Kak Novi tidak gitu ya, tidak berusaha untuk mencari jawaban. Ya, dikatakan bahwa hari itu kaget gitu ya, duka cita. Tetapi setelah itu damai sejahtera. Kak Novi bilang untung waktu itu diingatkan sebelum terjadi apa-apa. Sebelum kecanduan mencontek gitu ya. Untung belum apa-apa itu udah diingatkan dulu sama Tuhan. Puji Tuhan. Nah teman-teman kita semua juga seperti itu. Tahukah kalian gitu ya. Ada 2 hal yang bisa kalian catat hari ini. Ya. Poin dari kita ini mau diajar. Yang pertama ya. Terimalah setiap teguran itu sebagai sebuah berkat. Ayo sama-sama katakan menerima teguran sebagai sebuah berkat. Kak kok bisa? Kita buka ya ayatnya ya di Amsal 15 ayat yang ke-31 sampai 32. Amsal 15 ayat yang ke-31 sampai 32. Kita baca sama-sama ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah orang-orang yang bijak, di tengah-tengah orang bijak. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tapi siapa yang mendengarkan teguran beroleh akal budi, katakan amin. Ya, jadi kalau misalnya kita itu menerima teguran, kita itu menerima berkat. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita itu ditegur dan kita itu punya respon yang baik, kita ini akan tinggal di tengah orang-orang yang bijak. Ya, tetapi kalau kita ini mengabaikan, meremehkan ketika kita ditegur gitu ya, ia membuang dirinya sendiri. Orang yang meremehkan, tidak mendengarkan tegurannya gitu ya, ia ini membuat dirinya ini masuk gitu ya ke dalam apa? Ke dalam kehidupan yang gitu ya. Mungkin suatu harinya bakal gagal. Contoh nih misalnya ya, kalian sekolah kan, ketika sekolah nih baru masuk kelas berapa, 6 gitu ya. Nah kalian diingatkan sama papa mama, ayo belajar yang rajin, gitu ya. Ah papa mama gampang, sekolahnya online kok, kan bisa buka buku. Oke, lalu berikutnya diingetin lagi nih, ayo udah tengah semester, mau ujian, ayo belajar, gitu ya. Papa mama ini, gak usah lah belajar, gampang kok, gampang gitu ya. Loh kamu ayo dinyalakan di on cam kalau sekolah, gak usah. Gurunya juga gak tahu kok aku off cam. Lalu kemudian bapaknya mengingatkan lagi gitu ya, ayo belajar gitu kan. Gak perlu gitu kan, gak usah. Tiba-tiba satu hari terima rapot gitu ya. Karena dia itu gak pernah sekolah dengan benar, tidak mengerjakan tugas, tidak belajar ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak naik kelas. Ia membuang hidupnya. Yang harusnya itu naik kelas terus, sekolahnya bagus, jadi tidak naik kelas. Sehingga apa? Ada satu masa di hidupnya itu dia harus tinggal kelas. Kalau orang yang tinggal kelas ini kemudian rajin belajar, ada nggak? Ada. Kemudian dia jadi pandai sekali, ada nggak? Ada. Dia memperbaiki hidupnya. Tapi ada juga orang yang setelah tinggal kelas, itu tinggal terus kelas berikutnya. Kenapa? Karena udah nggak punya semangat untuk belajar.
Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita ini dikasih teguran, diingatkan, berarti kita ini diberkati, katakan amin. Kalau ada gembalamu atau kakak-kakak Eagle Kids di kotamu, menegurmu, mengingatkanmu, ayo udah lama lo gak CG. Lo itu mereka mengasihimu. Supaya hidupmu tidak terhilang. Coba bayangkan kalau mereka tidak mengingatkanmu. Maka kamu lama-lama gak CG, tiba-tiba terhilang. Ketika terhilang gitu ya, kamu jatuh dalam dosa. Susah untuk memulai sekali lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Upah dosa adalah maut. Tapi kalau hari itu kita ditegur, diingatkan, oh iya ya aku kok lama gak CG ya atau ibadah. Aku datang lagi aku coba semangat lagi. Kak Novi percaya, meskipun mungkin awalnya malas. Tapi karena dipaksa untuk sesuatu yang baik untuk dirimu, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik, katakan amin. Ya, jadi ayo ketika kita ditegur, ingat meskipun sakit gitu ya. Tapi ingat itu untuk kebaikan kita semua. Ya, itu untuk kebaikanmu. Kalau Kak Novi ditegur itu juga untuk kebaikan Kak Novi. Supaya kita jadi lebih baik, katakan amin. Berikutnya, poin yang pertama apa? Menerima teguran adalah sebuah berkat. Poin yang kedua gitu ya. Mau berubah jadi lebih baik. Punya kemauan untuk berubah jadi lebih baik. Ya, punya tekad. Apa sih tekad? Tekad itu dorongan. Ya, jangan hidup itu mengalir saja. Itu yang menyebabkan kita ini gak semangat ketika kita dikasih teguran. Itu yang membuat kita itu suka marah-marah kalau dikasih teguran. Orang yang rajin gitu ya, orang yang semangat sekolahnya gitu ya. Ketika dia mulai malas, dikasih teguran, maka dia akan menjadi semangat lagi. Iya ya, kok aku udah mulai gak kerja PR lagi ya. Dia punya visi dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia gak jadi malas lagi. Dia berubah jadi lebih baik. Tapi orang yang ketika terima teguran itu meremehkan gitu ya, maka dia itu tidak punya semangat untuk jadi lebih baik. Kalau teman-teman, Kak Novi tanya sama kalian ya, kalau misalnya nih kalian umur 10 atau 11 atau 12 tahun, dari masih muda aja udah gak punya semangat nih untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang baik. Bagaimana ketika kita besar nanti? Apakah kita mau menjadi orang yang tidak baik? Pasti gak mau kan? Oleh sebab itu latih dirimu. Ya, jangan meremehkan didikan. Meskipun awalnya gak enak. Meskipun gitu ya, kamu mungkin pertama-tamanya malu nih. Satu ketika di ibadah, ketika onsite, lalu kakak-kakak Eagle Kids-nya berkata, siapa yang engkau hari ini jatuh dalam dosa atau hidup dalam dosa? Kamu merasa dirimu itu kamu. Angkat tanganmu. Aduh, dalam hati kamu mungkin berpikir, aku angkat tangan gak ya? Aku angkat tangan ya. Aduh, nanti kalau aku angkat tangan nanti gimana kalau temanku tahu aku punya dosa itu. Tapi hari itu ketika Roh Kudus berbicara bahwa it's you, itu kamu gitu ya. Rendahkan hatimu untuk mengangkat tangan. Ya, rendahkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan orang itu yang mau berusaha lebih baik. Ketika kamu angkat tangan, apakah hidupmu berubah langsung? Belum tentu. Mungkin masih butuh proses. Gak berubah. Tetapi ada yang satu yang berubah, yaitu adalah niatnya. Ya, satu ada dorongan kepengen berubah. Ketika kamu angkat tangan, kamu deklarasikan. Gitu ya, pada roh jahat. Bahwa aku ini bukan sekutumu lagi. Kepada kecanduanmu. Kalau kamu bilang aku mau berhenti, stop main game berlebihan, angkat tangan gitu ya. Kamu itu bilang pada kecanduanmu. Aku ini adalah milik Kristus, ampuni aku Tuhan. Mulai hari ini gitu ya. Bantu aku supaya aku tidak lagi kecanduan game. Itu loh maksudnya. Sehingga apa? Ketika kamu punya niat untuk berubah lebih baik. Kak Novi percaya gitu ya, niatnya dulu. Setelah itu Tuhan akan menuntunmu untuk mengalami perubahan hidup, katakan amin. Ya, sekarang kita akan melihat ada satu tokoh di Alkitab itu menarik sekali nih. Kita buka dalam Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai 34. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai 34. Oke. Nah, perikopnya itu adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Siapa yang di sini nggak tahu Petrus? Pasti semuanya tahu ya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus dan Petrus ini seperti kepala dari semua murid-muridnya Tuhan Yesus. Satu ketika Petrus itu bertanya, siapa Tuhan gitu ya? Siapa Tuhan?
orang yang menyerahkan engkau gitu ya. Wah, Petrus nih kepingin belain Tuhan Yesus. Katanya Tuhan Yesus itu kan bakal mati nih. Siapa gitu ya? Petrus itu mau mau belain Tuhan Yesus. Tapi gitu ya, waktu itu Tuhan Yesus itu jelas berkata ya, penetapan perjamuan makan malam nih ya. Ayat 22 kita baca ya, ayat yang ke-24 sampai 34. Ya, terjadilah pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka. Mereka tanya nih, Tuhan Yesus siapa yang terbesar? Lalu Yesus jawab kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar adalah menjadi apa? Yang menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam masa pencobaan yang aku alami. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Oke. Lalu Yesus berkata seperti ini kepada Petrus ya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus nih cinta Tuhan. Orangnya tapi berapi-api gitu ya. Jawab Yesus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wow ya. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya, dikatakan bahwa ayam itu tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Artinya apa? Petrus menyangkal gitu ya. Lalu kemudian ayam berkokok. Petrus nggak ngerti waktu itu gitu ya. Ketika Petrus itu bilang, Tuhan, hari ini Tuhan, aku akan masuk penjara, gitu ya. Aku akan mati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi teman-teman gitu ya, kadang-kadang gitu ya, ujiannya itu nggak penjara, ujiannya itu nggak mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi hari itu Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus itu disalib gitu ya, dibawa gitu ya. Ketika pertama Petrus itu bisa hunus pedangnya untuk memotong telinga seorang tentara. Tapi kemudian Yesus dibawa gitu ya. Semakin banyak orang yang mengerubungi. Dan kemudian Petrus itu tahu bahwa Yesus ini tidak bisa diselamatkan lagi ketika itu. Yesus ini pasti dihukum. Lalu mulailah Petrus melihat tambah lama dari jauh. Ketika lihat tambah lama dari jauh, lalu ada orang-orang yang mengenalinya. Loh, kan kamu ini yang sama-sama dengan orang itu kan? Petrus jadi takut. Aduh, jangan-jangan aku juga dicambuk. Petrus mulai lupa, padahal tadi sebelumnya dia bilang kan bahwa bahkan mati pun dia mau. Tapi Petrus karena ketakutannya gitu ya, semakin banyak orang gitu ya. Semakin banyak orang mengerubungi Yesus, semakin banyak tentara hari itu menyesah Yesus. Petrus semakin lama semakin jauh. Dia pergi ke tempat lain. Ternyata di tempat lain juga dikenalin. Ketika dia pergi ke tempat lain juga dikenalin. 3 kali. Ketika terakhir itu Petrus bilang, bukan gitu ya. Bukan. Ketiga kali lalu ayam berkokok. Di sanalah Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Di sana dia mengerti yang tadi belum sampai 24 jam Yesus katakan. Ayam tidak akan berkokok sebelum Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus apa yang dikatakan? Menyesal. Ketika Petrus menyesal gitu ya. Petrus itu kemudian apa yang dilakukan? Petrus menyesal tapi beda. Tahu nggak bedanya Petrus sama Yudas? Petrus dan Yudas itu sama-sama melakukan kesalahan. Yudas menjual Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi tahu enggak bedanya Petrus itu apa? Petrus itu sadar. Petrus itu mau berubah. Petrus tahu dia itu dikasihi. Petrus tahu dia itu anak. Petrus tahu bahwa ketika Yesus berkata seperti itu bukan lahir dari hati Yesus yang membenci Petrus. Mengutuki bukan. Tapi lahir daripada hati Yesus yang dikatakan bahwa Petrus, nanti kalau kamu insaf ya, kalau kamu sudah sadar,
Sadarkanlah saudara-saudaramu. Petrus tahu dia dikasihi. Dia adalah bagian dari Yesus. Dan Yesus adalah bagian dari hidupnya. Sehingga apa? Ketika ayam berkokok itu, dia tidak memikirkan sesuatu yang jahat. Tapi dia menarik diri, dia menangis. Dia menyesal. Dia minta ampun. Mungkin hari itu Yesusnya itu nggak ada sama-sama dengan dia secara fisik. Tapi Kak Noe percaya, hari itu Petrus itu bertobat. Buktinya apa? Buktinya setelah itu kalau kalian baca, Petrus itu menjadi rasul yang luar biasa. Setelah Yesus terangkat lebih ke surga gitu ya. Wah, Petrus itu semakin luar biasa. Semakin menyala-nyala untuk memenangkan jiwa-jiwa. Beda dengan Yudas. Ya, ketika Yudas menjual Tuhan Yesus. Yudas itu menyesal juga, sama menyesalnya. Kok bisa tahu menyesal? Ya, buktinya apa? Yudas itu tidak pakai uangnya untuk berfoya-foya. Tapi Yudas pakai uangnya untuk beli tanah. Tapi tanahnya pun itu jadi terkutuk. Karena Yudas memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Teman-teman, ada dua orang. Ya, ada dua orang. Yang pertama meresponi teguran dengan baik. Tapi yang satunya, padahal Yesus pun itu kan percaya ketika Yudas menyesal, Yesus pun itu pasti mengampuni. Tapi Yudas punya pikirannya sendiri. Ingat ya tadi dikatakan ya orang yang meremehkan didikan. Dia itu punya pikirannya sendiri. Yudas itu berkali-kali sebelumnya itu sudah diperingatkan. Tapi dia selalu dengan pikirannya sendiri. Ketika ingat gak ada wanita yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya dan pakai minyak yang mahal. Yudas bilang apa? Kan lebih baik untuk anak miskin gitu ya. Orang-orang miskin. Buat apa minyak yang mahal itu dipecahkan di kaki? Yudas selalu punya pikirannya sendiri. Ketika itu Yesus pun sudah menegur. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tapi Yudas itu gak ngerti. Kenapa? Karena Yudas itu meremehkan didikan. Ketika Yesus berkata-kata, Yudas itu tidak mendengarkan. Dia punya pikirannya sendiri. Kalau hari ini kita dikasih teguran dan kita punya pikirannya kita sendiri. Maka ingat ya tadi kata Alkitab ya. Kita membuang diri kita sendiri. Tapi Petrus tidak. Ketika ayam itu berkokok dia ingat. Oh iya ya. Dia bukan cuma ingat. Petrus, ayam makan berkokok kalau kamu sudah menyangkali 3 kali. Enggak, tapi Kak Noe percaya dia ingat yang ada di atasnya. Dia bilang, ayat yang ke-32 ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Petrus ingat, Yesus bilang, Yesus berdoa untuk Petrus. Supaya apa? Imannya tidak akan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, berarti Yesus itu tahu. Petrus itu melakukan kesalahan, tapi Petrus ini ketika ditegur akan jadi insyaf. Akan bertobat. Petrus tahu tujuan hidupnya, dia masih harus menguatkan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu dia tidak gugur imannya. Dia tahu bahwa Yesus menaruh harapan. Tapi Yudas tidak pernah tahu bagaimana harapan Yesus terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia terus berpikir dengan pikirannya sendiri. Pilih mana? Pilih jadi orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi mulai hari ini mau berubah, gampang untuk diajar, atau jadi orang yang keras hati, bebal, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa menasehatimu, lalu kamu akhirnya berpikir-pikir dengan pikiranmu, sehingga kamu frustasi dengan pikiranmu, dan kemudian apa? Kemudian dosa akan menyambutmu. Kesalahan yang mungkin hari ini kamu lakukan gitu ya. Ketika orang lain bilang, ayo minta ampun, bertobat, kamu bilang, enggak bisa, gitu ya. Kamu berkeras gitu ya, ayo bertobat pergi ke gereja, enggak mau gitu kan. Ayo ikut ibadah online, enggak mau. Ketika nanti suatu hari nanti gitu ya, kita menuai apa yang kita lakukan gitu ya, kita menyesal. Yuk hidup tanpa penyesalan. Mulai hari ini buka hatimu terhadap nasihat-nasihat. Yang pertama pasti dari Tuhan ya, taunya dari mana? Dari firman Tuhan dong. Ya firman Tuhan itu menegur kita juga. Ya, memberitahu kita kalau kita ini salah jalan. Ya, menguatkan kita kalau kita ini kurang iman. Lalu dari siapa? Dari orang tua. Jangan remehkan. Orang tua kita pasti gak kepingin kita ini hidup susah. Pasti orang tua kita itu pingin mengajarkan banyak hal. Kadang-kadang terasa itu seperti membosankan, menyakitkan gitu ya. Berat, kok kata-katanya gak enak. Tapi gak mungkin tahu sekarang. Nanti one day ketika kamu dewasa kamu akan tahu. Oh iya ya, dulu mamaku ini marah terus mengingatkan yang ini. Sekarang aku jadi tahu
kenapa kok mamaku dulu itu sangat gitu ya ngomong terus tentang hal ini. Ternyata paling berharga. Kok dulu itu papaku mesti marah ya kalau aku melakukan kesalahan ini. Ternyata ketika besar kita jadi sadar. Ternyata papaku itu sedang mengajari aku tentang tanggung jawab. Oh dulu kok kakak Igel itu bolak-balik gitu ya. Bilang cega gitu ya. Apa sih gitu ya. Ternyata one day ketika aku pindah keluar kota. Aduh rasanya kok sendirian gitu ya. Untung dulu itu kakak-kakak Eagle Kids ingatin aku CG. Jadi kan aku sekarang pindah luar kota pun gak kesepian. Karena ada CG di kota itu. Teman-teman, ayo jangan jadi orang bebal. Jadilah orang yang gampang diajar. Katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Angkat tanganmu. Engkau yang ingin seperti Yesus. Koramana syakara bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Koramana sekena mayara lala bayara lala. Korabata kayara lala syakara bara 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 bara. Kiramana syakara bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Shikira bara 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 bara. Korabata shikira bara 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 bara. Shikina mayara lala bata shakara bara bara bara. Koramana shakara bara 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 bara. Shikira bara bara bara. Dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Volunteers, adakah di tempat ini engkau yang ketika ditegur, engkau seringkali memberikan respon yang salah? Engkau ngambek, engkau jauh lebih marah daripada orang yang menegurmu. Atau engkau menjadi orang yang cuek, engkau berpikir bahwa ini kan hidupku. Teman-teman, itu semua adalah respon yang buruk. Ingat ya, orang yang meremehkan didikan itu membuang dirinya. Kalian tuh berharga loh, kepunyaan Yesus. Jangan buang dirimu dengan meremehkan didikan. Siapa yang hari ini mau belajar, punya respon yang baik ketika ditegur. Mungkin hari ini belum sempurna, kadang-kadang suka lupa. Tapi kalian punya dorongan, punya tekad untuk mau lebih baik. Angkat tanganmu. Roh Kudus bekerja dimanapun kau berada. Mengingatkan, menginsyafkan. Syakara para bata syikira para Tuhan, aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lawat setiap anak-anak. Ampuni setiap kesalahan kami. Respon kami yang tidak baik. Tuhan, kami mau ya Tuhan, mulai hari ini punya respon yang baik ketika kami ditegur. Kami mau menjadi orang yang mudah belajar. Kami mau menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Berikan kami ya Tuhan kemampuan untuk merespon dengan baik ketika teguran itu datang. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk memuliakan namamu. Dalam nama Yesus, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Haleluya, haleluya. Terus berdoa. Syakara bara 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 bara. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Ku
Tuhan kita. Hari ini siapkan persembahanmu ya. Kau bisa juga pakai QR codes di berbagai macam aplikasi ya. Kalau kalian juga akan memberikannya di gereja, angkat persembahanmu hari ini. Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan Tuhan atas muka bumi ini. Pakai ya Tuhan, ini adalah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika hari ini engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat apapun yang kamu lakukan menjadi berhasil. Terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat katakan, amin. God bless you. See you next week.